Setelah wawancara di Qatar Economic Forum dengan Bloomberg, kemudian di kediaman Prabowo sendiri wawancara dengan Al Jazeera, dan sempat kemarin juga wawancara dengan televisi nasional, Prabowo selalu ditanya soal apakah background militernya akan membuat Prabowo seserem itu memimpin Indonesia. Dan lagi-lagi Prabowo menjawab, saya akan memimpin Indonesia dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Bukan dalam arti saya akan memimpin negara ini dengan cara-cara yang kaku seperti saya di militer dulu gitu. Nah, ngomongin soal militer, waktu itu Prabowo punya posisi yang mentereng gitu. Kalaupun Prabowo ingin merebut tampuk kekuasaan Indonesia, dia bisa kudeta loh. Dulu saya Pangkostrat, batalion saya 33 batalion. Dulu saya Pangkostrat, batalion saya 33 batalion, tempur semua. Ya kan? Kawan dekat saya, Panglima Kodam Jaya, Safri Samsudin. Sampai sekarang masih kawan baik. Masih membantu saya. Maksud saya mau cerita, ya kan, dituduh. Tapi saya bertanya, sejarah mencatat, apakah Prabowo kudeta atau tidak? Tidak. Kan tidak. Dituduh mau, tapi tidak lakukan. Saudara-saudara, saya maju. Saya menawarkan diri untuk berbakti kepada negara. Prabowo maju untuk menawarkan diri berbakti kepada negara dalam kontestasi Pilpres sudah 4 kali, baik itu menjadi presiden maupun wakil presiden. Kemudian di Pilpres kali ini, di 2024, Prabowo akhirnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia untuk menjadi presiden, pemimpin kita semuanya 5 tahun ke depan. Ini membuktikan bahwa bukan jalur kaku dan tangan besi yang seperti dikhawatirkan orang-orang, tapi Prabowo memilih jalur demokrasi lewat pemilu, bukan kudeta ya. Nah, ngomong-ngomong soal cerita masa lalu setelah Prabowo kemudian dicabut dari kemiliteran dan ada kerusuhan di sana sini hingga menyebabkan Prabowo ini sempat hidup di luar negeri untuk beberapa saat. Pilihan lain bagi Prabowo. Selain harus ada pilihan lain bagi Prabowo, selain harus menerima tawaran temannya itu, karena negara ini seperti sudah tidak menginginkannya lagi. Dengan langkah berat, pada bulan September 98, ia terbang ke Amman, Yordania. Di Jordania, Prabowo diperlakukan sangat spesial karena temannya Pangeran Abdullah merupakan putra mahkota dari Raja Yordania. Namun Prabowo menolak untuk dispesialkan. Ia memilih diperlakukan biasa saja, hidup sederhana dan bepergian dengan taksi. Di negara Jordania, Prabowo mulai membangun lagi dirinya yang sudah jatuh ke titik terdalam. Hal-hal berat yang telah menimpanya perlahan ia lupakan. Prabowo di Amman belajar bisnis, belajar bahasa Arab, dan dihargai oleh pangeran-pangeran Arab. Pangeran Abdullah begitu senang terhadap Prabowo, sehingga Prabowo mendapat tawaran status kewarganegaraan. Tak hanya itu, Prabowo juga ditawarkan jabatan menjadi penasehat militer Yordania. Akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Prabowo. Prabowo menyatakan bahwa dia adalah warga negara Indonesia dan tidak akan pernah berubah. Prabowo juga membangun bisnis bersama adiknya yang telah lama menggeluti dunia bisnis, Hashim Joyo Hadikusumo. Berkali-kali Prabowo ingin kembali ke Indonesia, namun beberapa temannya melarang karena rentetan fitnah masih berseliweran. Semua diarahkan ke Prabowo. Perlahan tapi pasti, Prabowo yang sudah jatuh ke tingkat terbawah, perlahan bangkit, dan kembali ke tanah air yang sangat dicintainya. Walau pernah terjatuh, Prabowo terus bangkit untuk terus berjuang bagi bangsanya. Walau pernah difitnah, disingkirkan, disudutkan, tetapi semangat patriot bagi bangsanya tak pernah pudar. Seakan melupakan penderitaan yang telah dialaminya, ia terus berjuang untuk bangsanya. Ia tidak pernah dendam, marah, dan sakit hati terhadap pihak-pihak yang selama ini memfitnah dan memusuhinya. Secara pribadi, Prabowo sudah kaya raya. Punya usaha di mana-mana, punya sahabat dan teman para raja, capek-capek mau jadi presiden Indonesia. Bayangkan, usaha Prabowo untuk jadi presiden. Dia terpaksa berhadapan dengan semua musuhnya yang bersatu melawan dia. Namun ia tidak peduli dan tetap maju.
Walaupun 1000 kali dihadang, difitnah, dihina, diolok-olok tidak peduli, dia tetap maju terus. Ketika ditanya kenapa Prabowo ngotot ingin jadi presiden, jawabnya tegas. Ia mau mewujudkan Indonesia Raya. Itu dia. Prabowo ingin mewujudkan Indonesia Raya dan mengabdi kepada negara ini, ya begitu. Edi Prajasakti ini orang baik, nantinya dia jadi panutan untuk anak cucu cicit kita. Ada Karim berpendapat juga di video kali ini. Benar kata Gus Dur, Prabowo adalah orang yang paling ikhlas dan paling merah putih buat bangsa dan negara ini. Dan memang Pak Prabowo, semoga Pak Prabowo umur sehat Indonesia Jayanya. Indonesia Jaya Raya gitu ya. Waduh, tulisannya disingkat-singkat. Oke, itu dia sekelumit atau sedikit cerita tentang Prabowo ya. Dan waktu itu yang paling kontroversial tentang cerita Prabowo ini tentu saja adalah proses pencopotannya dari dinas ke militeran. Karena sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskan nih atas kasus apa begitu. Bahkan ada banyak lawan politiknya yang menuduh ini tuduhan-tuduhan miring terhadap Prabowo yang masih belum terbukti sampai sekarang. Tidak ada satupun persidangan yang kemudian menjatuhkan sanksi atas kesalahan-kesalahan yang belum terbukti itu kepada Prabowo Subianto. Anda shock ya, kaget. Karena yang ternyata yang meminta untuk Anda dicopot sebagai Pangkostrat ternyata adalah mertua sendiri, dalam hal ini Pak Harto. Bagaimana situasinya pada saat itu? Mungkin tadi ya, kalau kita lihat kondisi itu kan saya shock ya, saya kecewa. Kalau sekarang setelah sekian tahun kan saya lebih Tenang. lebih menerima dan sebagainya. Dan dalam kondisi sekarang itu kan waktu itu kan pengakuannya Pak Habibie kepada saya. Iya. Nah kebetulan waktu tahun 2004, waktu awal 2004 saya mau maju konvensi Golkar, saya sowan ke Pak Habibie di Jerman, ya, di Katterbeek, di satu jam di luar Hamburg. Kita bicara dan di situ beliau ceritanya lain, bukan yang minta saya diberhentikan itu adalah sebuah negara superpower. Oh, jadi di sini inkonsistensi dari Pak Habibie. Jadi waktu itu disebutkan bahwa yang meminta adalah Pak Harto. Ya. Tapi kalau dalam buku Pak Mitro kan Pak Harto meminta kepada Pak Wiranto, bukan kepada Pak Habibie dalam cerita itu. Kira-kira bagaimana yang Anda tangkap? Persisnya saya kok mungkin Bung Andi bacanya ya persis timingnya mungkin ya di buku itu. Iya. Jadi yang jelas. Tapi yang menyampaikan Pak Habibie ya. Iya. Dalam hal itu waktu pertemuan tanggal hari Jumat 22 Mei itu, beliau bicaranya seperti itu. Bahwa Pak Harto yang minta ya. Tapi waktu di Hamburg beliau mengatakan negara superpower yang minta. Begitu. Tanpa menyebutkan negara superpower itu siapa? Tidak. Oke, ada yang komentar nih, negara superpower di tahun 98 itu adalah Amerika Serikat. Betul, Amerika itu takut kalau Prabowo jadi presiden. Ada juga yang komentar Pak Harto ambil tindakan itu mungkin yang terbaik buat Pak Prabowo. Ada juga yang mengomentari jika Pak Prabowo menjadi presiden di umur segini, wow, ewan api. Masih kelihatan sangat muda ya. Ini interview tahun kapan ya dengan Kiki Endi ini? Masih kelihatan sangat segar dan masih sangat muda. Tapi di balik image militernya yang begitu, ini Pangkostrat ya dulu ya. Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Udah itu jabatannya tuh mengerikan lah istilahnya ya kan. Tapi di balik image yang semengerikan itu, ada tingkah laku Pak Prabowo tuh yang ternyata suka usil, teman-teman. Cerita Pak Prabowo ngisengin teman-temannya. Sama nggak Pak Prabowo sebagai Menhan dengan Pak Prabowo dalam kehidupan sehari-hari? Dua hal yang berbeda ya. Pak Prabowo itu orangnya agak iseng sebenarnya dan lucu gitu. Apalagi ke anak buah itu suka ngisengin segala macam. Dia bercandanya bercandanya ya kayak bercanda begitu. Yang paling iseng di mana? Ya paling iseng misalnya beliau ngerjain gitu ya. Saya dalam satu kejadian pernah dipanggil nih. Kami ada bertiga staf khusus itu anak muda itu dipanggil, ajak makan siang pada saat itu.
Kita tanya, kalian sudah kerjakan ini belum? Pak Prabowo itu kan sudah kerjakan, ada satu pekerjaan yang beliau tanya, dan kami tahu kami nggak pernah diperintahkan untuk itu. Tapi tiba-tiba beliau kok kalian belum kerjakan, ngapain saja kalian? Kami baru ngambil nasi itu udah kalian keluar dulu, keluar cari kerjaan itu, selesaikan. Keluar kami, tiba-tiba Aspri panggil lagi, mau ngambil sendok lagi, kalian sudah kerjakan nggak? Kami bengong lihat-lihatan, akhirnya keluar lagi. Sampai 3 kali. Yang ketiga kami keluar, nggak dipanggil-panggil lagi. Sampai sore beliau pulang, baru kemudian ditelepon Aspri, Bapak ketawa-ketawa ngelihat kalian. Itu saking isengnya loh Pak Prabowo. Beliau cuma mau lihat, oh iya kalau kalian nggak mengerjakan sesuatu dengan baik, ya kalian pasti saya marahi, pasti kalian kena hukum. Oke, itu ya. Seisung itu Pak Prabowo ngerjain anak buahnya 3 kali loh. 3 kali dikerjain. Ada-ada aja. Pak Prabowo ternyata bisa iseng juga loh. Pernah beliau, saya lagi di kantor ditelepon, San, kesini buruan. Ini waktu during 2010-2014 ya. Ketemu. Oke. Urgent. Oh ya urgent. Mana Pak? Ya di tempat biasa. Oke. Kenapa Pak? Diambil batik. Batiknya bagus yang mana? Ini apa yang ini? Yang ini Pak. Oke. Yang pentingnya artinya apa? Ya ini gue bingung mau milih batik yang mana. Ya Allah Pak. Bapak jadi dari kantor saya keburu-buru. Apa? Ya gue bingung pakai. Gue mau acara. Gue bingung pakai batik yang mana. Yang ini ya? Oke. Oke. Itu aja San. Udah abis itu udah gitu. Udah. Ya, abis itu. Udah Pak. Udah. Ya Allah Pak, saya bilang. Ya gitu, terus ya udah ketawa, udah, ayo makan. Ya. Oh mau ngobrol aja sebenarnya. Iya. Udah. Jadi urgent suruh milihin batik. Ada. Ternyata ujarnya tuh milih batik gitu. Pak Ruslan Ruslani dikerjain sama Pak Prabowo. Dan kedekatan Pak Prabowo itu bukan cuman dengan orang-orang penting di lingkarannya. Kedekatan Pak Prabowo itu diakui sendiri oleh orang-orang yang benar-benar mengawal beliau, dari mulai asisten pribadi, bahkan Mayor Teddy dekat banget sama Pak Prabowo. Sudah seperti anak sendiri. Inilah momen kedekatan Bapak Prabowo dengan ajudan dan para seprinya. Makan bareng ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mayor Teddy. Selamat ulang tahun. Inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Sekretaris pribadi 3, Saudara Rizky, Saudara Agung, 4, Saudara Rajit. Kebetulan 3-3-nya masih bujangan. Yang ingin cari mantu, silakan daftar di Kartanegara nomor 4. Ditawar-tawarin loh. Ini Asprinya masih pada bujangan gitu. Yang pengen cari mantu datang aja ke rumah gitu. Itulah Pak Prabowo. Sebenarnya di balik kesan garang itu deket banget dan suka usil dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Aspri sama ketua TKN Pak Ruslan Ruslani, sama juga Jubir Menhan Dhanil Anzar ya kan. Ternyata itu humoris juga. Dan satu lagi fakta, Pak Prabowo itu suka kucing. Bagaimana Anda menerjemahkan orang yang paling garang, paling bengis tapi suka kucing? Wah, itu dua hal yang berlawanan. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam.